Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ozira Fitri. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K observasi diri. Semangat belajar. Kita masuk soal nomor 1. Saat menghadapi kelas yang beragam dalam hal tingkat kecerdasan, tindakan yang paling tepat bagi seorang guru adalah A. Menyediakan materi yang menantang bagi siswa berkinerja tinggi dan membiarkan siswa lain mengikuti sesuai kemampuan mereka. B. Mengabaikan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rendah karena mereka mungkin sulit untuk diajar. C. Menggunakan strategi pengajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi keberhasilan semua siswa tanpa meninggalkan siapapun. D. Meminta siswa berkinerja rendah untuk mencari bantuan dari siswa yang berkinerja tinggi dalam memahami materi. E. Fokus hanya pada siswa yang paling aktif dalam kelas dan tidak memperhatikan siswa yang lebih pendiam. Kira-kira untuk jawaban nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Jawabannya C. Menggunakan strategi pengajaran yang bervariasi untuk memfasilitasi keberhasilan semua siswa. Kita lihat di sini pembahasannya Bapak Ibu. Tanpa meninggalkan siapapun, memfasilitasi keberhasilan semua siswa merupakan prinsip inklusi dalam pendidikan. Menggunakan strategi bervariasi memungkinkan penyesuaian alam mengajar agar dapat mencapai semua siswa. Terlepas dari tingkat kecerdasannya, meminta bantuan dari siswa lain, jawaban D atau E. Mengabaikan siswa tertentu, jawaban B dan E tidak sesuai dengan prinsip pengajaran yang inklusif. Kita masuk soal nomor 2. Saya tidak akan menyinyir kepada pawang hujan yang ada di sirkuit Mandalika, dikarenakan itu adalah kebudayaan orang tersebut. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Jawabannya A. Sangat setuju. Kita lihat pembahasannya. Jadilah seseorang yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya. Adapun skor untuk masing-masing pilihan jawaban adalah A. Sangat setuju 5, B. Setuju poinnya 4, C. Ragu-ragu poinnya 3, D. Tidak setuju poinnya 2, dan E. Sangat tidak setuju ini poinnya 1. Baiklah, kita masuk soal nomor 3. Andi adalah seorang guru yang sangat memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Dia memiliki semangat wirausaha yang kuat dalam mendidik siswanya. Suatu hari, sekolah di mana Andi mengajar menghadapi masalah kekurangan dana untuk membeli buku pelajaran bagi siswa yang kurang mampu. Andi mengetahui bahwa ada perusahaan lokal yang siap memberikan donasi jika ada pengajuan yang tepat. Berikut adalah beberapa tindakan yang bisa diambil oleh Andi. Pilihlah opsi yang menurut Anda paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan jiwa wirausaha yang dimiliki Andi. Di sini ada A. Menawarkan perusahaan untuk memberikan donasi dalam bentuk iklan yang ditempatkan di buku pelajaran. B. Mengajukan proposal yang jelas dan rinci kepada perusahaan tentang kebutuhan buku pelajaran untuk siswa kurang mampu.
C. Meminta bantuan siswa untuk menggalang dana dari lingkungan sekitar tanpa melibatkan perusahaan. C. D. Menyampaikan proposal kepada perusahaan tanpa memberikan informasi lengkap tentang jumlah siswa yang membutuhkan buku pelajaran. E. Menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk meminta donasi dengan imbalan keuntungan pribadi. Jawabannya B. Mengajukan proposal yang jelas dan rinci kepada perusahaan tentang kebutuhan buku pelajaran untuk siswa kurang mampu. Kita lihat pembahasannya. Pilihan ini mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan etika profesi. Karena Andi memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada perusahaan tentang kebutuhan yang sebenarnya dari siswa yang membutuhkan. Tindakan ini juga menunjukkan semangat wirausaha dalam mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi sekolah. Pilihan A, C, dan D dan E cenderung tidak sejalan dengan nilai-nilai etika, profesi, dan Pancasila karena melibatkan kepentingan pribadi, kurangnya transformasi informasi, atau penggunaan siswa sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Kita masuk soal nomor 4. Seorang guru mendapati bahwa salah satu siswanya sering tidak mengumpulkan tugas. Guru tersebut sebelumnya telah mencoba berbagai pendekatan untuk membantu siswa tersebut. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Pilihan yang paling tepat bagi guru adalah A. Mengabaikan situasi tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab siswa. B. Menghukum siswa tersebut dengan nilai rendah agar dia belajar dari kesalahan. C. Mendekatkan siswa tersebut secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan tugas. D. Melaporkan siswa tersebut kepada kepala sekolah untuk tindak lanjut lebih. E. Menyalurkan siswa tersebut untuk menulis surat permohonan maaf dan jika tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jawaban yang benar yaitu C. Mendekati siswa tersebut secara pribadi dan mencari tahu apa yang bisa membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan tugas. Kita lihat di sini pembahasannya. Langkah pertama yang harus diambil oleh guru adalah mencoba memahami apa yang mungkin menjadi hambatan bagi siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Pendekatan pribadi dan empati dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusi yang lebih baik. Kita masuk soal nomor 5. Saya senang bekerja sama di tempat kerja dengan teman satu suku dengan saya. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini apa Bapak Ibu? Kita lihat pembahasannya. Jadilah seseorang yang peka terhadap perbedaan budaya. Jadi kita harus peka terhadap perbedaan budaya yang ada di tempat kita. Suku, ras, agama. Di dalam bekerja, kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Apalagi hanya gara-gara perbedaan suku. Adapun skor untuk masing-masing pilihan, jawaban adalah A. Sangat setuju 1, B. Setuju poinnya 2,
C ragu-ragu, poinnya 3. D tidak setuju, poinnya 4. Dan E sangat tidak setuju, poinnya 5. Jadi bisa kita lihat jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini sangat tidak setuju. Kita masuk soal nomor 6. Tindakan Anda jika siswa memprotes nilai akhir semester yang diberikan guru terlalu rendah, sementara temannya memiliki nilai yang tinggi adalah: A. Menunjukkan rekap data nilai siswa dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapai dengan milik temannya. B. Menjawab protes peserta didik dengan menunjukkan rekap data nilai sambil menunjukkan kekecewaan X. C. Menunjukkan rekap data nilai sambil menyatakan nilai yang diperoleh adalah hasil usaha peserta didik. D. Menjelaskan pada peserta didik pemberian nilai adalah hak prerogatif guru dan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar pemberian nilai X. Di sini ada E menjelaskan bahwa mempertanyakan nilai adalah hak siswa dan menunjukkan perbedaan pencapaian prestasi dari rekap data nilai X. Jadi kira-kira jawaban nomor 6 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Menunjukkan rekap data nilai siswa dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapai dengan milik temannya. Jadi kita sebagai guru harus terbuka walaupun ada siswa kita yang memprotes. Asalkan kita harus siap data-datanya. Tidak mengapa jika siswa kita protes Bapak Ibu, berarti mereka lebih teliti untuk melihat perkembangan nilai mereka. Kita masuk soal nomor 7. Rekan kerja Anda tidak mau menjenguk salah satu teman sedang sakit. Padahal teman Anda yang sakit adalah orang yang baik, peduli terhadap semua rekannya. Sikap Anda menghadapi hal ini adalah: A. Saya akan tetap menjenguk teman yang sedang sakit. B. Saya akan protes kepada rekan saya yang berbicara seakan tidak peduli. C. Saya akan melaporkan kepada kepala sekolah jika ia tidak ikut. Dan D. Saya tidak mau ikut campur urusan tersebut. Kira-kira jawaban nomor 7 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Saya akan tetap menjenguk teman yang sedang sakit. Jadi jawaban yang B ini salah. C dan D. Di sini kita bahas ya. Jika B, saya akan protes kepada rekan saya yang berbicara seakan tidak peduli. Kenapa kita harus protes? Kan semua orang mempunyai hak untuk berbicara. C, saya akan melaporkan kepada kepala sekolah jika ia tidak ikut. Karena di sini tidak ada paksaan, jadi kita tidak boleh melaporkan. Mungkin dia punya pekerjaan lain, ada hal-hal yang lain yang membuat mereka tidak bisa ikut. D. Saya tidak mau ikut campur dengan urusan tersebut. Ini poin yang ketiga ya Bapak Ibu, tapi yang paling benar yaitu A. Saya akan tetap menjenguk teman yang sedang sakit. Kita masuk soal nomor 8. Jika rencana saya dalam melakukan inovasi dalam pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka sikap saya: A. Merasa kecewa. B. Marah. Karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. C. Sedih karena inovasi tersebut terhambat. D. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. E. Saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Jawaban yang benar di sini D. Saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Benar, kita tidak boleh keras kepala dalam memilih
suatu pendapat. Kita lihat mungkin ada inovasi terbaru atau ada masukan dari teman rekan kerja kita. Tidak boleh merasa kecewa, tidak boleh marah, karena bagaimanapun inovasi itu untuk kebaikan bersama. Sedih, apa yang harus kita sedihkan? Kita harus kerja bersama-sama. Saya harus berani berdebat. Ini kurang bagus ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.